Iya, untuk menyambut Piala Dunia, gegap gempita Piala Dunia di tahun ini, anak-anak kecil yang ada di sini ternyata menikmati sekali dan mereka memang menggemari sepak bola. Harapannya sih hari ini kita merayakan, hari ini kita menyaksikan, tapi esok kita pasti akan ikut Piala Dunia. Euforia Piala Dunia 2026 sampai ke Sukoharjo. Anak-anak yatim dan superhero gelar simulasi pertandingan negara-negara dunia. Kemeriahan ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya dirasakan oleh negara-negara peserta yang berlaga di panggung internasional. Semangat menyambut Piala Dunia bahkan terlihat dari antusiasme anak-anak yatim yang mengikuti kegiatan simulasi pertandingan sepak bola yang digelar oleh sejumlah pemuda di Sukoharjo. Dalam kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya bermain sepak bola, tetapi juga melakukan selebrasi layaknya perhelatan Piala Dunia yang sesungguhnya. Salah satu penggagas kegiatan adalah Agus Widanarko. Ia mengatakan acara tersebut sengaja digelar untuk memberikan pengalaman dan semangat kepada anak-anak agar semakin mencintai olahraga sepak bola, sekaligus menumbuhkan mimpi untuk berprestasi di masa depan. Dalam simulasi tersebut, negara-negara peserta Piala Dunia diperagakan dengan konsep unik. Masing-masing tim diwakili oleh karakter superhero yang sudah akrab di kalangan anak-anak. Amerika Serikat diwakili Superman, Prancis diperankan Spider-Man, Jepang diwakili Power Ranger, sedangkan Argentina diperankan Batman. Ya, hari ini tuh aksi simulasi pertandingan Piala Dunia sambil selebrasi dan perayaan dari adik-adik kita. Walaupun Indonesia tidak masuk ke Piala Dunia, tapi ternyata euforia Piala Dunia masuk ke adik-adik anak-anak kita, bahkan anak-anak yatim yang berada di sini turut bahagia sambil kita simulasikan tim-tim dunia diwakili oleh tim superhero. Tadi superhero Amerika ya ada Superman, Spider-Man dari Prancis, Jepangnya ada Power Rangers, Batman mewakili tadi dari Argentina. Jadi ini membuat anak-anak itu sejak dini tertanamkan untuk meraih prestasi. Harapannya sih hari ini kita merayakan, hari ini kita menyaksikan, tapi esok kita pasti akan ikut Piala Dunia. Konsep tersebut sengaja dipilih agar suasana pertandingan lebih meriah dan menarik perhatian anak-anak. Mereka tampak antusias mengenakan atribut sesuai karakter yang diperankan sembari mendukung tim favorit masing-masing. Menurut Agus, kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi sarana edukasi untuk menanamkan semangat berprestasi sejak usia dini. Ia berharap anak-anak yang hari ini menikmati kemeriahan Piala Dunia suatu saat bisa menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Sementara itu, salah satu anak mengenakan jersey Portugal, yakni Fahri, mengaku sangat senang ikut bermain dan bersimulasi sepak bola. Ini tadi kan bermain sepak bola sama superhero, gimana perasaannya? Seru ya. Tadi sempat mencetak gol juga ya? Ini nanti kan ada Piala Dunia. Yang kamu jagoin siapa ini? Dari Portugal ya. Melalui kegiatan sederhana di tingkat lokal, anak-anak dapat ikut merasakan atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Dalam kegiatan itu, sebanyak 20 anak yatim turut dilibatkan. Iya, untuk menyambut Piala Dunia, gegap gempita Piala Dunia di tahun ini, anak-anak kecil yang ada di sini ternyata menikmati sekali dan mereka memang menggemari sepak bola. Anak-anak yatim dari kami sekitar 20-an, sedangkan yang ikut pertanding sepak bola yang lain nyeporteri, itu yang bertanding sekitar 10-12-an lah.
Kalau superhero-nya 5. 11 anak berperan sebagai pemain yang bertanding di lapangan, sementara sisanya menjadi supporter yang memberi dukungan dan menciptakan suasana layaknya pertandingan internasional. Sorak-sorai dan tawa anak-anak mewarnai jalannya pertandingan. Meski hanya berupa simulasi, semangat yang ditujukan para peserta mencerminkan besarnya kecintaan mereka terhadap olahraga sepak bola. Namun keseruan pesta bola seluruh dunia ini nggak berhenti di situ. Contohnya ada di Solo. Dari becak hingga spot selfie, Solo ikut merayakan demam Piala Dunia. Minggu pagi di Solo biasanya diisi langkah kaki para pejalan, deru sepeda, dan riuh warga yang menikmati Car Free Day di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Namun pagi itu suasananya sedikit berbeda. Ratusan pasang mata tertuju ke satu layar raksasa berukuran 85 inci yang berdiri di tepi jalan. Sorak-sorai sesekali pecah ketika bola bergerak menuju kotak penalti. Kala itu, pertandingannya adalah berhasil menghadapi Maroko dalam ajang Piala Dunia 2026 dan Solo ikut larut dalam euforianya. Di antara kerumunan penonton, berdiri seorang pria lanjut usia dengan kaos sederhana dan topi lusuh. Tangannya sesekali memegang stang becak yang diparkir tak jauh dari lokasi nobar. Namanya adalah Yohanes Joko Siswanto, usianya 68 tahun. Pagi itu ia sebenarnya sedang bekerja seperti biasa. Yohanes mengayuh becaknya menyusuri kawasan CFD untuk mencari penumpang. Namun langkahnya terhenti ketika melihat kerumunan warga yang menghadap ke sebuah layar besar. Jenengan kesini karena tahu ada ini apa pas lewat atau gimana? Pas lewat. Terus jam 6 di sini jenengan mampir ya sampai saat ini ya. Gimana Pak dengan adanya nobar di CFD ini gimana? Nah, ini bagi saya ya, ini senang mas, ternyata ini. Ya. Bisa istilahnya jenengan akhirnya bisa nonton Piala Dunia ya. Bagi sebagian orang, menonton Piala Dunia mungkin hal yang biasa. Namun bagi Yohanes, kesempatan itu terasa istimewa. Di rumahnya, di Kelurahan Nusukan, ia tidak memiliki televisi. Karena itulah, pagi tersebut menjadi kesempatan langka untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia bersama ratusan warga lainnya. Meski demikian, pekerjaan tetap menjadi prioritas. Setelah beberapa saat menikmati pertandingan, Yohanes bersiap mengayuh becaknya. Kisah Yohanes menjadi potret bagaimana sepak bola mampu menembus batas profesi, usia, bahkan kondisi ekonomi. Di depan layar raksasa itu, tidak ada sekat antara tukang becak, pegawai, pelajar, maupun komunitas olahraga. Semuanya menjadi penonton yang sama-sama menanti gol. Demam Piala Dunia di Solo ternyata tidak berhenti di kawasan CFD aja. Di lain tempat, suasana serupa muncul di Jalan Kolonel Sugiono, Nusukan, Banjarsari. Di sana, seorang warga bernama Mayor Haristanto menghadirkan cara berbeda untuk ikut meramaikan turnamen 4 tahunan tersebut. Ia membuat spot selfie yang dihiasi bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Deretan warna-warni bendera itu menjadi latar foto yang menarik perhatian warga. Komunitas senam hingga masyarakat sekitar berdatangan untuk mengabadikan momen itu. Bagi Mayor Haristianto, kehadiran spot selfie itu bukan sekedar dekorasi. Ia ingin Solo ikut menjadi bagian dari gegap gempita Piala Dunia meskipun Indonesia belum tampil sebagai peserta. Di tengah semarak bendera berbagai negara tersimpan harapan yang sama. Suatu hari nanti, Merah Putih ikut berkibar sebagai peserta Piala Dunia. Harapan itulah yang dirasakan Nur Naningsih, salah satu warga yang datang ke lokasi. Pastinya kita sangat senang adanya dengan demam Piala Dunia. Kita menyempuyung, semuanya bahagia. Semoga ini menjadi langkah maju untuk Indonesia bisa menyusul di Piala Dunia. Kita hanya memberikan semangat yang luar biasa. Ibu jago apa, Bu? Bang dong. Terima kasih. Bu, ibu-ibu juga semangat menyambut ini ya, Bu, Piala Dunia ya. Biasa. Karena kita pada momen-momen seperti sekarang Piala Dunia, kita juga olahraganya pastinya medianya pakai media yang berhubungan dengan Piala Dunia. Sebagai wujud kita, rasa bahagia kita. Mayor Haristianto sendiri menjagokan Jepang. Baginya, tim Samurai Biru menjadi representasi kebanggaan Asia di panggung sepak bola dunia. Ya, akhirnya Piala Dunia sudah tiba. Kami warga Kota Solo ada ratusan hari ini merayakan sukacita, kegembiraan, berbagi sukacita dari kegembiraan Piala Dunia. Drama spektakuler.
Dan hari ini sukacita mereka ditumpahkan. Dengan harapan semoga Piala Dunia juga menginspirasi Indonesia. 4 tahun ke depan kami tunggu. Ya, moga-moga ini menyemangati kita semuanya. Kegembiraan, sukacita, drama, sensasi yang luar biasa. Solo tidak boleh kehilangan momen ini. Solo tidak boleh ketinggalan sport, harus ambil bagian. Inilah sukacita, bergabung kita, kegembiraan Piala Dunia. Mbak, yang dimaksud kampung Piala Dunia itu apa sih, Pak? Ya, kami ingin mengajak masyarakat bahwasanya di sini ada kampung Piala Dunia. Silakan datang kemari, selfie di sini, wifi sini, sukacita dengan cuma-cuma. Ini wujud antusiasme warga Kota Solo untuk ikut ambil bagian momen besar namanya Piala Dunia. Jago apa Pak di Piala Dunia, Pak? Ya, nanti kami akan tidak hanya di sini, kami akan menggelar di Car Free Day juga. Besok ada videotron, ada toko-toko elektronik akan mengeluarkan TV-TV mereka, TV-TV jumbo untuk, ya harus kita rebut ini. Solo tidak boleh kehilangan momen. Pak Mayor sendiri jago apa, Pak? Saya Jepang. Apa? Sentimen keasianan. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Moga-moga lah. Ya. Semangat Jepang. Kami tunggu. Piala Dunia memang berlangsung ribuan kilometer dari Solo. Namun bagi warga kota ini, jarak ternyata bukan penghalang untuk ikut merasakan kemeriahan. Dari seorang tukang becak yang berhenti sejenak mencari nafkah demi menyaksikan pertandingan, anak-anak yatim di Sukoharjo, hingga warga yang sukarela membuka spot selfie penuh bendera peserta negara, semuanya menunjukkan satu hal yang sama. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa yang mampu menyatukan banyak orang dalam satu kegembiraan. Dan ketika dunia sedang berpesta bola, Solo memilih ikut bersorak dengan caranya sendiri.